Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya sudah mampir ke channel ini. Kali ini saya ingin membahas mengenai seluk-beluk ya, mengedit tulisan ya. Jadi pada video sebelumnya kan saya sudah memberikan gambaran umum mengenai KineMaster. Tapi itu singkat-singkat saja ya. Jadi kalau Bapak Ibu belum melihatnya silahkan dicek ya video sebelumnya mengenai gambaran umum membuat video pembelajaran mengenai menggunakan KineMaster. Nah, kalau sekarang saya ingin lebih detail lagi cara mengedit tulis menulis ya. Jadi bagaimana sih sebenarnya memunculkan tulisan, mengedit tulisan, memberikan efek pada tulisan. Baik, gak usah pakai lama, kita buka saja ya aplikasi KineMaster-nya. Nah, ini aplikasinya seperti ini ya. KineMaster. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum download, ya, silakan di-download ya, diinstal di HP-nya. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengklik tanda plus ini ya. Tanda plusnya kita klik ya. Nah, oke. Kita pilih yang 16/9. Oke, langsung kita klik ya. Nah, akan muncul seperti ini ya. Ada latar belakang, kemudian ada favorit, ada code storage, dan video-video ya atau foto-foto punya kita sendiri. Nah, langkah pertama ya kita coba dulu latar belakang. Ini kita mau mengedit tulisan ya. Kita klik latar belakang. Nah, latar belakang atau background ini adalah background yang misalkan Bapak Ibu semuanya pengen menjadi apa namanya ya? Apa sih namanya kalau menjadi buku lah begitu. Kira-kira mau pakai yang mana dulu? Nah, saya pilih warna putih. Misalkan kita pilih warna putih ya. Oke, nah akan muncul seperti ini ya. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu pengen milih warna putih, diklik warna putih akan muncul seperti ini nih di bawah nih. Akan muncul yang di bawah seperti ini. Lalu setelah kita pilih warna putih, kita tekan di pojok kanan atas ini tanda checklist. Oke, nah kita tekan tanda checklist ya. Kemudian kita di sini kan ada banyak pilihan ya, ada media, lapisan, audio, suara ya. Nah, kita pilih lapisan. Nah, kita pilih lapisan. Nah, ini kan di lapisan ini ada media, efek, hamparan, teks ya, tulisan tangan. Nah, kita pilih teks. Nah, akan muncul seperti ini. Lalu kita tuliskan, misalkan kita mau menulis apa? Pembelajaran ekonomi misalkan. Nah, ini misalkan judulnya seperti ini ya. Ini contoh aja. Lalu kita klik pilih nih yang ada di kanan ini. Nah, maka akan muncul seperti ini. Nah, ini nggak kelihatan karena memang putih ya. Nah, kalau seperti ini kita rubah dulu fontnya. Gimana cara merubah fontnya? Nah, kita lihat di sini ada tanda huruf A kecil, A besar ya, tanda gunting. Nah, ini di samping tanda gunting kita klik. Nah, lalu nah, di sini kan banyak pilihan warna, kemudian kita pilih warna hitam biar kelihatan ya. Lalu kita pencet atau tekan tanda checklist ini. Checklist yang kecil ini ya, dalam kotak kecil ini. Nah, maka akan muncul seperti ini. Pembelajaran. Sorry, salah ini. Pembelajarannya diganti ya, kita edit. Karena harusnya pembelajaran di sini pembekajaran. Nah, gimana cara ngeditnya? Ini klik tanda keyboard ini yang ada di pojok atas ini. Iya. Pembelajaran. Kita pilih. Nah, maka dia akan berganti dengan sendirinya. Nah, ini tanda ini bisa diperbesar, bisa diperkecil ya. Ini seperti kita pakai Microsoft Word ya. Ini ada tanda panahnya ya. Ada tanda panah seperti ini adalah fungsinya untuk memperbesar, memperkecil ya. Kemudian tanda panah melengkung ini untuk memutar-mutar begitu ya. Misalkan pengennya gini nih biar keren atau begini ya. Ya, itu bisa. Ini sudah ya. Wah, ternyata hurufnya kok kurang ngejreng ya. Ya, kalau ngejreng tinggal ditekan angka ini ya, tinggal ditekan huruf A besar A kecilnya ini. Nah, kita pilih di sini. Pilih huruf yang paling ngejreng, misalkan Roboto Black ya. Kita pilih, kita tekan tanda checklist.
Nah, ini kan lebih besar kan, lebih ngejreng. Atau saya pengen lebih menarik lagi nih, gimana caranya? Nah, tinggal kita scroll ke bawah nih ya. Ini ada animasi masuknya, terus di bawah animasi masuk kan masih banyak pilihan. Ya, kita scroll dan kita pilih ikhtisar. Nah, ikhtisar ini supaya tulisan itu menjadi lebih ngejreng. Nah, kita aktifkan enable. Nah, karena tadi font dasarnya hitam, enable-nya hitam, akhirnya tambah begini ya, tambah kurang jelas, makanya kita ganti. Nah, ya, di bawah enable ini kita ganti, ini warna ya, kita ganti warnanya menjadi warna apa, misalkan kuning ya. Oke, lalu klik checklist lagi. Nah, akhirnya kan seperti ini, lebih ngejreng. Oke, nah seperti ini. Jadi simpel ya, jadi gampang sekali untuk ngedit tulisan itu seperti itu. Nah, kemudian kalau seperti ini mungkin kurang menarik, kita bisa juga menambahkan background ya. Nambahkan background dari tulisan ini ya, pembelajaran ekonomi dengan warna-warni yang lebih menarik. Nah, kalau ini udah oke, kita seperti biasa ya, kita tekan checklist. Oke. Kemudian setelah itu kita mau menambah background. Berarti kan kita aktifkan nih, kita bisa klik pembelajaran ekonomi di layar besarnya, tak gitu. Atau bisa juga mengkliknya di bawah sini nih, di tanda-tanda kuning ini. Nah, begitu, sama aja ya. Jadi kalau kita ingin mengaktifkan, ingin mengedit, kita bisa tekan dari layar besarnya. Kalau misalkan nggak bisa, kita langsung tekan ini. Nah, ya, yang kuning ini, yang kuning ya. Kalau misalkan kita nggak suka nih backgroundnya mau diganti warna biru, bisa juga kita tekan backgroundnya ini di bawah. Nah, ini sampai warna kuning, kita ganti warnanya, misalkan warna hijau atau biru ya. Nah, ini bisa juga seperti itu ya. Kemudian kita kasih tadi backgroundnya ya, background dari pembelajaran ekonomi bisa kita terus ini ya, di animasi masuk ke bawah ini masih banyak pilihan. Kita pilih warna latar ya, kita bisa mengganti warna latarnya. Kita klik warna latar, kemudian nah di sini seperti biasa kita aktifkan enable-nya. Nah, muncul langsung seperti ini karena ya warnanya di enable-nya munculnya seperti ini. Kita bisa merubahnya dengan warna lain dengan mengklik tanda di bawah enable ini. Kita klik, kita ganti misalkan warna kuning. Bisa nih. Dan ini kita bisa atur nih, kuningnya itu kuning yang solid atau kuning yang separuh kuning ya, kita geser-geser ini. Gitu ya. Oke, kuningnya agak solid ya, kita tarik sampai mentok. Langsung kita klik tanda checklist. Nah, seperti ini. Ya. Bisa kita geser-geser ke bawah begitu ya. Oke, misalkan kita taruh di atas begini, pembelajaran ekonomi. Nah, ini ya serbi mengenai mengedit tulisan ya. Oh, ternyata fontnya kurang bagus nih, kita bisa klik lagi. Nah, kita klik lagi, kita checklist dulu ya. Kita klik lagi, kemudian kita ganti hurufnya yang lebih mantap, misalkan apa ya, huruf contoh aja, misalkan ini ya, dancing script bold ya. Klik. Oke, nah begini ya. Jadi suka-suka kita mau ganti seperti apa gitu ya. Ini cara mengedit tulisan. Setelah itu kita mau bikin apa lagi nih? Sudah kan? Sudah selesai. Kita mau bikin efek ya, tulisannya supaya bagus ya. Ada efeknya kan, kalau di PowerPoint kan bisa animasinya kan macam-macam. Nah, kita juga bisa menaruh animasinya ya. Kita tekan checklist dulu, kemudian kita pilih lapisan. Bukan pilih lapisan, kita klik dulu ininya, apa namanya, pembelajaran ekonominya ya, tanda kuningnya kita checklist. Kemudian kita pilih animasi masuk. Nah, di sini kan ada tulisan animasi masuk nih. Animasi keseluruhan, animasi masuk, animasi keluar. Nah, kita pilih animasi masuk. Oke. Kita langsung pilih di sini banyak sekali nih. Misalkan kita pilih geser ke kanan. Nanti dia akan munculnya dari kanan gitu kan. Nah, gitu. Nah, ini angka 05115 ini adalah kecepatan dia muncul. Ya. Semakin kita atur misalkan 0,5 itu dia semakin cepat munculnya, semakin ke kanan misalkan 1,7 1,5 dia akan munculnya semakin lambat. Begitu, ya. Oke, paham ya?
atau kita pilih memudar, nah atau pop ya, nah atau tidak ada, nah gitu. Oke, tanda checklist. Terus gimana ngeceknya? Kita geser dulu, kita putar. Nah, kemudian kita play. Nah, ini ya, play ini yang pojok kanan ini play, kita play. Nah, kan seperti itu. Nah, kok hilang ya? Karena memang backgroundnya kita pendeknya cuma segini. Kalau kita tarik perpanjang ya bisa juga. Ya. Jadi untuk mengaktifkan supaya kita bisa narik-narik, kita tekan sampai muncul tanda kuning seperti ini. Nah, mau kita durasinya mau kita perpanjang ya dengan cara ya tarik aja terus menyesuaikan backgroundnya. Karena kalau nggak sesuai backgroundnya, nanti ketika di play hilang ya. Contohnya begini, misalkan hurufnya durasinya cuma sampai sini ya, pendek. Nanti tampilnya adalah ya backgroundnya tetap tampil tapi hurufnya nggak ada. Ini contohnya gini. Kita checklist dulu, kita play ya. Nah ini kan muncul kan pembelajaran ekonomi. Nah kalau seandainya antara background dan tulisan tidak seimbang atau tidak sama ya, backgroundnya muncul, tulisannya hilang. Gitu. Jadi kita harus, oke kita berhenti dulu, kita harus samakan. Begini, sampai mana misalkan. Ya, kita play. Nah kan muncul terus tuh. Ya, muncul terus pembelajaran ekonomi. Gitu. Ya, oke, muncul kan? Nah, oke, jadi seperti itu. Nah ini banyak sekali, ada animasi keseluruhan ya. Kita bisa merubahnya ya, berkedip-kedip ya. Oke, ini kita checklist. Tuh, ya. Jadi animasi yang lebih unik lagi ya, tadi animasi keseluruhan. Jadi kalau tadi kan animasi awal itu kan ya masih simple gitu. Nah kita bisa tambah animasi keseluruhan, jadi gambarnya terus beredit-edit gitu ya. Nah kan biasanya anak-anak seneng yang kayak gini ya, yang rame begitu. Nah warnanya ini bisa kita sesuaikan, kita bisa ganti warna begitu kan, background merah misalkan, bisa hurufnya misalkan kita edit lagi, mau taruh di atas di bawah. Kemudian wah ini terlalu ngejreng ini warna kuningnya, saya pengen warna kuningnya nggak terlalu ngejreng, bisa tinggal kita scroll ke bawah. Ini kan tadi balik lagi kan ke latar belakangnya. Nah kan tadi kan kita sudah bisa milih warna kuning, ini bisa dipenuhkan, tinggal klik ini ya latar belakangnya, kita mau sesuai dengan jumlah hurufnya atau mau semuanya nih, tinggal kita klik aja nih. Oke, nah itu kan semuanya mentok tuh kan. Nah saya pengen warna layar kuningnya atau latar kuningnya itu nggak terlalu ngejreng, bisa juga tinggal kalian klik warna kuningnya ini ya. Nah tinggal di sini di diminimalisir di sini nih, kuningnya yang separuh atau kuningnya yang agak suram, bisa checklist. Nah bisa seperti itu, tetap kuning tapi kuningnya nggak terlalu pekat. Klik lagi ya, coba lagi. Nah kuningnya yang pengennya gini. Nah begitu. Oke, animasinya tadi sudah kan. Kalau mau animasi tinggal klik lagi hurufnya. Nih, animasi masuk, animasi keseluruhan, animasi keluar. Jadi ketika animasi itu keluar itu seperti apa pengennya kan. Nah ini juga pengennya supaya tulisannya nggak terlalu nampak banget, bisa di alpha opasitas ini ya, tingkatnya ini. Nah misalkan ini ya, ini juga bisa diedit-edit ya. Misalkan kita mau menggeser pembelajaran ekonomi nih, kita mau geser nih tulisannya, munculnya nanti setelah beberapa detik ya. Misalnya kita tekan dulu nih warna kuning ini, nah kita geser ya, bisa ini tangan saya kan sedang mencet ini karena tidak kelihatan ya, digeser, pengennya munculnya di sini dulu, biar di sini mungkin foto saya dulu muncul gitu kan, bisa. Nah ini foto nanti karena di sini saya bahas tentang tulisan, jadi saya seluk-beluk tulisan dulu. Nah begitu. Oke.
Baik, ini dulu ya untuk part pertama mengenai seluk-beluk edit-edit ya, edit mengedit mengenai tulisan di KineMaster. Semoga ini bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Ya, jika bermanfaat silahkan di-share ke teman-teman yang lainnya ya, supaya semuanya juga bisa paham, karena bisa jadi ya di antara kita juga banyak yang tidak paham. Saya sendiri juga bukan orang multimedia, tapi mencoba mengulik-ngulik aja ya. Alhamdulillah sedikit demi sedikit saya juga mengerti, dan ini sangat membantu bagi saya untuk membuat video pembelajaran. Itu saja, jangan lupa tekan subscribe ya, like, komen ya, supaya saya semakin bersemangat dan membuat konten-konten bermanfaat lainnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.